Hari si buka Alkitab dalam Lukas pasal 2. Lukas 2 ayat 8 sampai 20. Pernah nggak terpikir di pikiran lu? Pernah nggak terpikir di pikiran kita? Kenapa Tuhan Yesus atau Allah memberikan satu hak istimewa bahwa orang pertama yang mendengar kabar tentang Yesus datang, orang yang pertama melihat bahwa Yesus itu lahir adalah gembala atau pemakan. Pernah nggak terpikir oleh itu? Pernah nggak ini bersyukur lu ugama kah harus gembala? Ugama kalah raja, ugama kalah misalnya lah ahli-ahli Taurat, entah ugama kalah orang Majus, si memang meneliti dari hari ke hari itelitina, ugakin kari kerehen raja di atas segala raja ini. Mazmur pasal 20 telu, ijai kudasa ada kesimpulan si luar biasa keriahan si tuhu iberikan Tuhan, icidahkan Tuhan, menggembala pertama kepegang sebabnya. Tanggung jawab mereka besar saudara. Mereka memiliki karakter harus rendah hati. Labaci rendah hati, labaci tinggi hati. Gembala ini dia memiliki satu tanggung jawab yang besar. Kayak ia rela berkorban, tidak mementingkan diri sendiri. Ada ini bapak naida kamu, tanggukin. Ada guling sada kerbuai ini guling sebabnya kerbuai si mentagun labu dua, labu telur 20 ha. Tiga kayak apa nih? Dua paling kami si tengah ketelu. Wah pancana sana hidup baik. Maka ada kami tengah salah rapudi. Green apa betong kan? Oh bagaimana gue? Maka adina malam dah mau yang kumpul kan bagaimana? Harus kau tahan kasih lembek tibai. Maka bawa kau tarik, adina tertarik. Bagi kami dorong. Ini bapak teku bagaimana? Jadi gembala ini dia punya tanggung jawab untuk membuat domba-domba ataupun kawan gembalaan ini aman. Tanggung jawabnya besar. Lama seperti dia, adi nanggungan nih bas gembala bas Israel, adi jah rata-rata ia domba, domba. Jadi bisa kamu bayangkannya, entah pun belum pernah kita ke sana, tapi paling tidak pasti bisa kamu bayangkan kalau Israel itu bukan kayak kita ini, ya banyak tempat-tempat hijaunya. Enggak, daerah Palestina itu, daerah Israel dan sekitarnya itu adalah tempat-tempat yang tertentu cuman ada rumputnya. Yang dilalui lebih banyak padang gurunnya, ataupun sedikit tumbuh di situ ilalang, dan itu hanya sedikit, dan di sini lagi sedikit, seperti itu. Tetapi bisa kamu bayangkan gimana gembala itu memutar otak sehingga ternak ini semua makan. Itu tanggung jawabnya. Dan yang luar biasa lagi saudara, dia di siang hari memikirkan bagaimana gimana gembalaannya itu bisa makan. Di malam hari dia harus berpikir gimana mereka aman. Berjaga-jaga lewat mati. Maka ada dina bapa, ada ngadi kami besadak kuda, lang asuh medan bagi ngadi kami besadak kuda. Maka tandukin ugaban kami. Iban api dina, ipapajakan maji api, galang ban api. Gelah kai, gelah na ulang ke binatang naik melala dengan harimau. Berjalan ke Kalihenda nina, beras tagi medane melala dengan harimau, melala dengan jisinga. Maka kami golong baru kami api. Maka api lah baci mati. Lu pakai nama demema, ya tinjuk sitik lah bagi permedemano. Sebegitu tanggung jawabnya luar biasanya. Maka tidak heran saudara, Tuhan Yesus Allah Bapa memberi hak istimewa bagi gembala untuk mendengar pertama kali dan untuk melihat pertama kali Raja di atas segala raja, Sang Mesias Yesus Kristus. Dia orang pertama karena hatinya mirip dengan Yesus. Saudara, kalau mau diistimewakan ada oleh Tuhan, milikilah hati yang mirip dengan Tuhan Yesus. Miliki itu, maka Tuhan akan menyatakan hidupnya, menyatakan dirinya, menyatakan kuasanya, menyatakan kemuliaannya. Pertama, ditujukannya matanya bagi orang benar, lalu bagi krina kalau percaya. Allah mengarahkan matanya, Allah menunjukkan matanya kepada orang yang benar. Jadi marilah mulai hidup benar di mata Tuhan. Di Natal ini kita diajar seperti seorang gembala bagi permata dendai, ia rendah
rendah hati. Saudara yang dikasihi Tuhan, di hari Natal ini ada kerendahan hati yang Tuhan tuntut dari kita. Seperti seorang gembala, dia tidak mempertahankan dirinya. Hilang. Gue kapan mandi ini kurang. Ayah kan itu keluar begulang kok. Labaci. Mau pak ku pujo. Seranari ku kiri nih ku kanan nih ku kiri kau. Dem, labaci. Jadi seorang gembala dia punya kerendahan hati. Amin apa ya Nesa lah, amin apa domba Nesa lah. Dia ngepar kiri meli nanti setiap gembala punya tongkat. Jadi tongkat nandai bagi payung, kita boleh bagi emnya cokok nah. Maka arah si lurus na cikap na arah cokok nandai. Adina dombe ya, ngumpula ya adina besi Israel memang lah akan ling mah bagai tariknya keraunya bagi angkat na kuda asli. Oke. Kepertina apa handai? Gadamu dan tongkatmu nina. Tongkat handai gada handai galangnya besi kibul. Memang kadang dirusinga, misnya ala kena. Gembala lebih depan, maka antok mentakalnya lebih dinamis pecah takal sini. Jadi itulah tanggung jawabnya yang besar. Dia rela berkorban, tidak mementingkan diri sendiri. Gembala adisinan berarti harapiahnya yang mengemban panggilan tugas yang banyak tuntutannya. Sulalan. Bayangkan tuh ya. Mereka itu mencari rumput dan air. Bayangkan di daerah Israel itu bayangkan bagi kata kundai. Mesra kan jumpai jeling rumput hijau. Lama dia rakuta kami rumput hijau elah green, tapi kok jumai memang bukan agak mesra kundari. Bukan rata-rata lana boleh gembalakan kita mai rumahnya kandangna icari rumputna. Maka bagi orang terasi rusung baba janari jagung-jagung manis sakai si tetak ia bagi hijau dengah emban jadi pangan ternak andai soalnya ibu baci gembalakan lana imbal mau gitu. Tapi pada hari Nabi Israel semasa gundari tetap dengan terberita maka domba masih terbaik semasa gundari lidanga padang penggembalaan masa gundari lidenge maka siapa hijau ia merahin ubah ngelit keneng ubah putar na otakna ija ingat si merata begini na ibas Mazmur pasal 23 ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ayat 2. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Dia juga harus mencari dan membimbing. Ada yang hilang, dia harus amankan yang 99 kata firman Tuhan. Maka dia akan mencari satu yang hilang. Dia harus tahu liganya. Bahkan ada nama-nama mereka dari sekian banyak. Bayangkan dulu. Itulah kenapa Tuhan Yesus Allah mau mereka adalah orang pertama yang boleh melihat kesukaan besar itu. Karena kalau mereka itu tinggal di jauh menggembalakan domba itu, mereka harus siap hidup apa adanya di situ, mendirikan kemah sederhana karena besok pagi-pagi dia akan harus berjalan kembali melanjutkan perjalanan. Pikirkan coba sendiri. Jelma si bagai rupamu, orang yang demikianlah yang Allah pertama-tama masgul hatinya dan mau menyatakan diri kepada orang yang seperti yang memiliki ciri-ciri inilah Allah menyatakan dirinya pertama kali, kebesarannya, kehebatannya, kuasanya dinyatakan bagi orang yang demikian. Jadi milikilah itu saudara, milikilah apa yang dimiliki oleh gembala. Dia rendah hati, dia bertanggung jawab, dia rela berkorban, dia tidak mementingkan diri sendiri. Dia betul-betul melakukannya dengan penuh tanggung jawab. Jadi gue terbayangkan juga perasaan gembala gundari. Siang dia memikirkan apa yang harus dimakan, di mana air yang ada untuk dibawa minum, di mana ada rumput. Malam hari dia akan berpikir di mana tempat yang aman supaya domba-dombanya tidak dimakan oleh binatang buas, bagaimana caranya. Dan tentu dia tidak mungkin tertidur dengan lelap. Dia akan berjaga terus. Hatinya kira-kira ada kesumpun kam, tenangnya hatinya. Kesumpun kam, tenangnya hatinya. Wah. Dia udah terbiasa di begini na bulan Kristo, lanai mu masih inikmati betul.
Laparlah ini mati tubuh. Jadi ketak nina saja bagai nina bagai kerboy sitik padahal si padi tengi andai mis nga bagai keke bagai tak tangko kalak lah tak karat liang karat serigala lah tak lihat harimau lah mis ya bangun bagai dan selalu tombak itu tadi apa namanya gada itu di tangannya waktu dia tidur. Bisa kamu bayangkan saudara betapa khawatir dan cemasnya dia untuk sedikit saja terpejam itu bagi dia itu udah puji Tuhan kali. Jadi hatinya itu penuh dengan khawatir, hatinya itu penuh dengan takut. Jadi ketika Tuhan malaikat Allah menampakkan diri kepada permakan yang rendai, maka J katakanlah ayat siwa, di J katakanlah biar kalian sangat ketakutan. Jadi ketika malaikat itu menampakkan diri, kalau kita lihat di sana itu bersinar sal terang, kemuliaan Allah jadi terang maka dia sangat takut. Jangan katakanlah sangat ketakutan mereka. Melihat itu dia sangat ketakutan. Sebab ada pencahayaan gombiannya, bakni lalah harimau, lalah serigala. Di situ ketika lihat pernyataan malaikat itu, mereka sangat ketakutan. Biar maka Tuhan takne. Adi masyarakat gembala tandai. Adina beskuta kami entah bebas Israel. Gembala itu adalah profesi atau satu jabatan yang paling hina. Jadi saudara, bisa kita bayangkan bahwa gembala ini tadi dia selalu penuh dengan ketakutan, dia khawatir. Dan pada saat itu malaikat itu menyatakan diri kepadanya, mereka sangat ketakutan. Mereka sangat ketakutan. Saudara yang dikasih Tuhan, adina si bayangkan setiap hari waktu berengi, pagi-pagi tetap ia terjaga untuk mengawasi domba gembalaannya. Tetap terjaga, tetap harus matanya itu harus awas, dia harus jeli setiap saat, tidak boleh lengah. Ayat 9 jelas dikatakan dia takut, dia sangat takut. Untuk itulah malaikat itu tahu bahwa mereka memang penuh hidup dengan ketakutan. Olah kambiar. Perkataan seperti mantan kupe. Mungkin waktu-waktu waktu ini adalah waktu yang tidak baik bagi kita. Dalam artian masa-masa ini adalah bukanlah masa yang menjanjikan bagi kita. Mungkin ada banyak keluhan, mungkin ada banyak pergumulan hidup kita pada saat-saat ini. Seperti harimau yang mau mencekam kita, seperti ketakutan yang mau menghantui kita, yang membuat kita tidak bisa tertidur lelap, yang membuat kita pada siang hari pun kita berpikir dengan begitu capeknya. Tetapi ingat saudara, Tuhan mau bilang bagi saudara dan saya, asal kamu tetap di dalam Tuhan, asal kamu tetap teguh di dalam Tuhan, memiliki hati seperti hati Yesus, setia di dalam Tuhan. Tuhan bilang, jangan takut, ulang biar. Amin. Ayo pukul dulu, sentuh dulu kiri kanan, katakan ulang biar. Jangan takut. Ulang biar. Takut banyak hal. Hingga kemudian apapun. Jadi perlindungan tubuh kita, imun tubuh kita akan dimatikan kalau saudara dan saya takut. Kalau kita khawatir, kalau kita nggak percaya, kalau kita iubangi karya, iubangin dia. Ada 4 kali katakan tuh ubangin dia sebelum berangkat ke gereja, kupastikan kalah sejenda. Ubangin dia karya. Langi kari-kari udan karya. Naik sepeda motor kak kami ugangi karya. Ugangi dia kari. Adi udan kari. Bagian kari ugangi dia. 5 kali kan katakan tuh ugangi dia kari. Lanai surung. Sebab harus memang ada di situ gregep Alas ada nekat gitu. Maju saja 2 kali 2. Tuhan J. Seperti iman Tuhan J. Harus katakan aku maju, nggak mau tahu aku. Pokoknya aku maju aja. Tuhan situ. Jangan kamu pikir, gua mikir asal udah katakan Tuhan J. Serahin. Tuhan J serahin. Labanlah kita celaka, labanlah kita kekurangan, labanlah kita kebiaran berseluruh. Tapi harus diedandai. Ulah kambiar mina Tuhan. Lihat berita sukacita, kesukaan besar bagi Krina Daudi. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Ayat 11. Maka katakan menjadi tanda-tandana, maka jumpai duka di jeli, tanda-tanda baru jumpai duka di jeli, ada bayi, kanak-kanak,
ibaluti oleh uwis kain lampin, makakari ipapedep niya jebes palungan, basa karona pelangkah, ingan domba-domba mah. Jadi domba tandai na seorang gembala. Tandai bukti kedekatan taris Tuhan. Si tandai iya, si tandai saurana, si begikan. Bukti na tandai itu seorang Tuhan di bundari lah. Rekam kerana ke gereja so karena Tuhan, ini na gembala tandai gembala agung dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau sudah bekerja, tapi pada hari ke-7 adalah kudus bagi Tuhan. Kuduskanlah hari Sabat. Sebut siapa yang menyebut hari Sabat hari kenikmatan, hari sukacita, maka ingat itu, anak-anaknya dan keturunannya tidak akan kekurangan, akan diberkati oleh harta Yakub. Mulut Allah yang mengatakannya. Haleluya. Maka ulah kamu absen hari Minggu. Hormati dan kuduskanlah hari Sabat. Itu adalah perkataan gembala kita. Dan dia menyatakan di sini tanda-tanda itu, malaikat itu memberikannya. Yang menarik di sini saudara, yang harus kamu tahu dan harus aku tahu, yang harus kita lakukan adalah jenda 4 hal, ya. 4 hal jenda si katakan Tuhan, si luar biasa si lakukan para gembala. Pertama lebih begini berita dai bahwa ulah kepiar tubuh juru selamat mengkrina bangsa. Ya, kesukaan besar bagi seluruh bangsa. Telah lahir bagimu juru selamat, Yesus Kristus, Yesus Tuhan di kota Daud. Maka setelah itu datanglah para malaikat dari surga turun di langit nari. Maka roh ya muji Tuhan, rende malaikat dai nina jeda, terpujilah di bata iba surga si meganjangna, jana damai doniman manusia si ngena atena. Makan sebagai terangkat ulih malaikat dai ku sorga. Maka nina sapi-sapi dia ugai eta laus kita, ayo kita pergi Cina, si buktikan ku kota Daud dai kita Yerusalem. Maka laus mau kalah dai. Pertama saudara, ketika kita mendengar firman itu, jangan berdiam, langsung beraksi. Dia ketika mendengar berita itu, malaikat itu meninggalkan dia langsung pergi. Di ayat 15 dikatakan, setelah mendengar, mereka pergi. Dia mau menyaksikan apa yang dikatakan malaikat Tuhan itu. Dia mau buktikan tanda-tanda katakan itu undahlah. Adi atendu kam dan mujizat ibas geluhdu. Lakukan firman itu segera. Jangan tunggu-tunggu. Terus supaya iblis tidak bekerja, cepat-cepat lakukan. Pergi, setelah dengar firman, saudara dan saya mendengar firman, dia tegur saudara dan saya, tentu banyak dan bermacam, karena kita berbeda, tegurannya juga pasti berbeda. Dan ketika kita sudah dengar, langsung beraksi, pergi langsung, dan cepat-cepat. Jangan kasih kesempatan untuk iblis mendiktemu. Lalu kambaci malam, lalu bau kambaci pulih, bagaimana ngecak kambaci, kayak intimidasi dari iblis membuat anak-anak Tuhan itu kecil. Kayak ngebaci bandu, lalu kayak ngebaci bandu, bagaimana ngecak modal du, kebeluhan tu pelaboli, itu iblis. Begitu dengar firman, langsung ambil sikap komitmen untuk melakukannya. Pergi, cepat-cepat lakukan. Maka kita akan melihat kuasa Allah. Luar biasa saudara. Para gembala ini, mereka cepat-cepat. Dan ketika mereka sampai di sana, mereka melihat apa yang dikatakan sebagai tanda-tanda tadi. Ada bayi di dalam palungan. Maka dia melihat ada Yusuf dan Maria di sana. Sedang melihat bayi itu. Sangat namun demi berselangkah dari idahna encadung idahna lah sampai jengenca isaksi kena ijai jelas deh kata kena ibas ayat 10 pitu. Coba si baca ras 10 pitu renina ibas ayat 10 pitu ibas bahasa karo baca menbantu asum permakan nidah anak itu kena man Yusuf ras Maria kai singgo ikatakan malaikat manbana kena anak ayat lalu jenari itu kena mengkala si deban janah kemamangan kena kala si menggi berita si ikatakan permakan dia bersaksi kemudian disaksikan setiap pertolongan Tuhan, setiap
ingat ini saudara. Apapun itu, ketika baca firman kah, mendengar pujian kah, dan saudara tersentuh, langsung lakukan. Dan ketika saudara lihat sudah terjadi, langsung saksikan. Maka kesukaan besar gembala-gembala dari si Geluhna takut khawatir, dia pulang dengan bersuka cita. Ayat 20, sama-sama kita baca ayat 20. 1, 2, 3, ya. Dan semua maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah, karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Mereka saksikan. Setelah disaksikan, maka sempurnalah, permanenlah berkat itu, sukacita itu dalam hati saudara dan saya. Belajar bersaksi. Apa yang kamu jadi selama geluh dulu? Kamu pernah bersaksi? Nggo pilih kuasa simbol ini bes Tuhan hari. Labo pernah disaksikan du. Anggap du krinai biasa-biasa saja. Labo menturinkan, labo menceritakan kuisi PAT du. Biasa mereka dulu biasa saja. Laki, ada dan lagi dan darat, mereka ke rumah biasa nih. Laki pernah hilang tuh, harusnya rumah nari lanai mulai ke rumah. Weh, tapi pernah biasa lah naik kita bangga. Biasanya ada di laki kita berangkat kerja, malam nanti jam 6 pulang dia. Laki pernah hilang tuh pulang berangkat dia kerja lanai mulai ke rumah banyak. Bagaimana kita adalah bersyukur, ya, lah bersyukur dengan segala yang baik yang Allah lihat. Kita selalu mata kita adalah mata seperti iblis, tahu mata seperti iblis, selalu melihat yang negatif saja. Yo, nak tak bisa ada uban ya, sada uban dibahas dulu, sada uban dibahas dulu, padahal turah bonus pelalo, sada uban dawu dibahas kel, aku bisa ubanku. Aku pelaku tak, bukan aku pakai tonik, bukan pakai kondisioner. Dah, aku ubatku saja padahal turang 18, turang 50, lain dah 50 berbagai. Fokus kepada yang negatif, fokus kepada yang tak tercapai, fokus kepada hal-hal yang diinginkan yang belum dipenuhi oleh Tuhan. Padahal ada begitu banyak berkat-berkat Tuhan di sekeliling kita yang melingkupi kita bagaikan awan yang mengelilingi kita, kata firman Tuhan. Amin. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Dialah gembala agung itu saudara. Dia gembala agung yang senantiasa menatap kepada saudara dan saya. Tidak terlelap matanya. Siang hari dia memikirkan saudara. Dia mengawasi gerak-gerik kita. Malam hari matanya tidak tertidur. Terus menjaga mengawal kita. Luar biasa Tuhan kita saudara. Dia gembala yang baik. Dan dia selalu ketika kita terjatuh tidak dibiarkannya. Ketika domba itu tak lagi sanggup berdiri karena celaka, maka dia menggendongnya. Saya itu saudara. Begitu Tuhan kepada saudara dan saya. Luar biasa, dia gembala aku. Makanya dia berkata, akulah gembala yang agung dan kamulah domba-dombaku. Yohanes pasal 10 jelas dikatakan J. Maka kelem hatiku mendomba-domba kue, kesahku peku berikan mendomba-domba kue. Yohanes pasal 10 ayat 10. Coba kita baca di sana, luar biasa. Apa kata firman Tuhan? Enggak? Yohanes 10 ayat 10. Ya, sekali akan bacakan saya. Lalu untuk membuat kami alam, tetapi mereka kegeluhan si berlimpah, bersimpan. Yohanes pasal 10 ayat 10. Sekali akan bacakan saya. 2 terlalu ya. Yang kuat. Yohanes 10 ayat 10 begini firman Tuhan. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kehidupan. Luar biasa saudara. Dia datang sebagai gembala itu, bukan sebagai gembala yang pencuri itu yang hanya mau mendapatkan keuntungan dari domba-dombanya, dagingnya dijual, bulunya digunting dan dijual. Tetapi Yesus
Tuhan. Lalit bes otak Tuhan, maka ibanna kam murde. Lalit bes pikiran Tuhan, gelana kita cipulah lalit. Gak ada pernah di konsep Tuhan membuang anak-anaknya celaka. Itu gak ada, saudara. Firman Tuhan berkata, pencobaan itu bukan datang dari Allah, tetapi dari kamu dan aku. Karena ada hasrat. Yakobus pasal 1 mengatakan, karena keinginan dan hasrat kitalah yang membuat kita jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Betul terang? Betul. Kita meremaja kita dagu labu Tuhan. Tuhan dai bagi gembalan dai ndamu bekam bukan aku ngasuh kam terdis terlang nih. Adilangai kam ngasuh terdis mis ngekam iken dong na. Ipapahna taman aku kuduk ne nahe na dua arahe babana. Lai pedian na kita kemalun, lai pedian na kita ngelumang, lai pedian na kita dipermelakan kerina jelma, dipermalukan orang. Lah, adilik kejadian rehlah bagi ukurta. Kalau ada sesuatu yang terjadi tidak seperti yang kita harapkan, coba berdiam sebentar, saudara. Karena saya sangat yakin. Setiap apapun yang terjadi dalam hidup kita, Allah turut bekerja. Ketika ada sesuatu terjadi dalam hidup kita, Allah mau menyampaikan satu pesan khusus buat kamu dan aku. Dan setelah kamu dapat, ini catatin garis bawahi. Setelah kamu dapat atau dengar pesan itu, katakan syukur pada Tuhan, hidupmu dipulihkan. Amin. Karena gak ada sesuatu yang terjadi di muka bumi ini, saudara, tanpa seizinnya, tanpa sepengetahuannya, dan tanpa campur tangannya. Gak ada. Dia berdaulat atas semesta dan segala isinya. Terlebih atas saudara yang sudah ditebusnya dengan darahnya yang mahal. Dia berdaulat. Dan dia tahu, dia katakan bangkit. Dia katakan pulih, kembali pulih. Dia katakan sembuh. Tapi temukan dulu pesan itu, saudara. Benar-benar tundukkan hatimu. Bersungkur kami bebe Tuhan. Katakan Tuhan kai maksud du. Dak walami besgelukku. Walami maka ku pameran, saudara. Kai di balas ban alasan untuk tidak langsung melakukannya. Tetapi Tuhan berkata pada pagi hari ini, seperti seorang gembala, ketika mendengar kabar itu, dia pergi. Dan ketika dia lihat kenyataan itu, Allah berkuasa di sana menyatakan apa yang dia dengar. Dia saksikan dan sukacita berlimpah-limpah menjadi bagiannya. Dia pulang dengan bersukacita sambil memuji dan memuliakan Allah. Haleluya. Amin. Katakan mulu ke kiri kananmu sekali lagi. Katakan, jadi pelaku firman.